Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novi Ardigulo dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Diskriminasi dalam Pendidikan dengan tema Pendidikan Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati hari lahirnya pendidikan nasional, di mana tanggal tersebut adalah lahirnya Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di zaman sekarang kita masih tidak paham arti mengapa setiap tanggal 2 Mei kita memperingati hari lahirnya pendidikan nasional itu sendiri. Terbukti di mana setiap anak-anak bangsa masih menyangkal hal tersebut, masih terdapat seperti melakukan bullying dan bentuk diskriminasi lainnya. Hal ini di setiap sekolah bakal terjadi, bukan hanya di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga bisa saja terjadi. Masih terdapat bayangan gelap yang menghalangi jalan menuju pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak bangsa. Diskriminasi dalam pendidikan adalah musuh bagi keadilan sosial dan kemajuan bersama. Setiap anak berhak mendapatkan akses yang sama dan pengetahuan serta peluang yang adil dan merata, tanpa memandang warna kulit, agama, atau latar belakang ekonomi. Mari bersama-sama berdiri dan menentang setiap bentuk diskriminasi dalam pendidikan, agar masa depan Indonesia kita menjadi terang benderang bagi semua generasi yang akan datang. Diskriminasi dalam pendidikan adalah realitas yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita sendiri. Diskriminasi merupakan aktivitas siswa-siswi yang melakukan pembatasan, pelecehan, maupun pengucilan terhadap siswa-siswi yang lain secara langsung maupun tidak langsung, maupun membedakan manusia atas dasar agama, ras, suku, kelompok, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial maupun status ekonomi. Tidak hanya itu, diskriminasi berdampak sangat buruk dan merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan menghambat kemajuan dan kesejahteraan sosial. Diskriminasi mengakibatkan akses terbatas terhadap pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak dari keluarga miskin, minoritas etnis, atau dengan disabilitas. Bahkan ketika anak-anak dari kelompok yang terdiskriminasi berhasil masuk ke dalam sekolah, mereka mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama dengan rekan-rekan sekelas mereka. Nah, mengapa di negara kita ini masih terjadi diskriminasi terus-menerus? Jika dengan menggunakan logika kita, rendahnya sistem pendidikan Indonesia dapat mengakibatkan diskriminasi karena tidak meratanya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kurangnya dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta praktik-praktik yang tidak adil dalam seleksi masuk sekolah maupun masuk universitas. Hal ini sangat relevansi dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan. Bagaimana cara kita menghadapi masalah serta menangani diskriminasi dalam pendidikan ini? Diperlukan reformasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan harus menjadi agen perubahan dalam memerangi diskriminasi dengan memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban, mereka dapat mendapatkan kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kesadaran akan pentingnya memerangi diskriminasi dalam pendidikan perlu ditingkatkan melalui pendidikan masyarakat dan program-program penyuluhan. Perlu
adanya dukungan dan pemberdayaan kepada korban diskriminasi untuk berani melawan dan melaporkan kasus diskriminasi adalah langkah penting dalam memutus rantai diskriminasi. Adapun langkah selanjutnya yaitu kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil serta sektor swasta yang mengatasi masalah diskriminasi dalam pendidikan dengan pendekatan yang holistik. Penerapan kebijakan yang kuat dan efektif untuk melindungi hak-hak pendidik setiap individu tanpa memandang latar belakang merupakan kunci dalam memerangi diskriminasi dalam pendidikan. Tentu jika ada permasalahan seperti ini, kita sebagai penerus bangsa mempunyai hak serta kewajiban. Benar sekali, sebagai penerus bangsa kita memiliki hak dan kewajiban untuk mencegah diskriminasi dalam segala bentuknya. Kita harus memperjuangkan kesejahteraan, menghormati keberagaman, dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat tanpa rasa takut untuk menjadi korban diskriminasi. Itu adalah tanggung jawab kita untuk menciptakan dunia yang adil dan inklusif bagi generasi mendatang. Saudara-saudara, dengan kesadaran, kerjasama, dan tindakan yang nyata dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi semua anak tanpa adanya diskriminasi. Terima kasih.